Oke, terima kasih. Jadi kita akan bahas tentang coping stress. Kita hanya akan sampai di stres aja, kita nggak akan bahas sampai depresi. Karena kalau depresi biasanya orang sudah mengalami halusinasi dan sebagainya. Nah, kita akan bahas sampai di stres aja. Setidaknya kita bisa tahu apakah saya ini sementara cemas yang merupakan satu respon dari stres, sehingga di saat itu cemas ada kira-kira apa yang akan saya lakukan, apa yang akan saya lakukan sehingga stres saya itu bisa rilis. Karena kalau memang stres itu tidak di-manage dengan baik, maka yang akan terjadi adalah sebuah konflik batinia yang bisa memicu seseorang itu kepada satu tingkat yang dinamakan depresi. Nah, tingkat depresi itu adalah di mana seseorang itu memiliki beberapa gejala seperti mengunci diri, kemudian mengisolasi diri, kemudian halusinasi, bahkan delusi yang jika dibiarkan secara berkelamaan, maka proses ini akan menuntun dia ke satu penyakit yang bisa disebut dengan skizofrenia atau schizophren, yaitu dikatakan sakit mental, ya. Nah, kita datang kepada anxiety atau definisi dari cemas. Nah, kira-kira cemas itu atau khawatir itu apa? Nah, cemas itu merupakan satu bagian dari stres. Karena cemas itu merupakan satu respon dari manusia terhadap stres itu sendiri. Oke? Okay? Terhadap stres itu sendiri. Jadi kecemasan itu adalah reaksi yang dialami oleh siapapun, oke? Okay? Kemudian mari kita lihat apa yang dimaksud dengan stres. Stres itu sendiri adalah sebuah tekanan yang bersifat internal atau eksternal. Nah, kalau dikatakan internal itu dari dalam, eksternal itu dari luar. Oke, jadi seorang itu mengalami stres oleh karena stresornya itu ada dari internal, ada dari eksternal. Dan stres itu merupakan suatu keadaan tertekan baik secara fisik maupun secara psikologis. Nah, kalau dari internal itu kira-kira apa ya? Oke, dan secara eksternal kira-kira apa? Nah, itu akan kita bahas sebentar. Oke, apa itu internal, apa itu eksternal. Kemudian kita bisa dikatakan sedang stres jika keadaan kita itu sangat tertekan, baik secara fisik. Fisik itu bisa berupa abuse secara kontak ya. Kita turun tangan atau bisa dengan cepat kita bertindak kasar kepada istri atau kepada suami. Nah, itu juga yang dimasuk dengan kategori tertekan secara fisik. Kemudian tertekan secara psikologis. Tertekan secara psikologis adalah dengan kata-kata kita tanpa kita sadari, kata-kata yang kasar, intonasi yang kasar, yang berlebihan, bully atau lelucon. Kadang-kadang itu secara tidak langsung tanpa kita sadari bisa memberikan satu tekanan kepada seseorang secara psikologis. Nah, makanya kita harus menjaga cara kita untuk berbicara, cara kita untuk berekspresi, sehingga kita pastikan tidak ada yang tersinggung. Karena kalau seseorang oleh karena kita tersinggung berkali-kali, maka itu akan menyebabkan dia dalam satu keadaan stres. Dan dia akan mengalami satu situasi yang akan dinamakan cemas atau anxiety, dan di mana itu akan mengeluarkan satu respon untuk withdraw dari kerumunan orang. Jadi di gereja kalau dia lihat atau di perkumpulan ada si Bapak A atau Bapak B, maka dia akan segera untuk keluar dari perkumpulan itu karena dia tahu bahwa stresornya ada di situ tuh yang membuat dia cemas. Nah, mari kita datang ke faktor internal. Apa yang dimaksud dengan stresor faktor internal? Faktor internal itu adalah kepribadian. Biasa ciri-cirinya adalah orang yang agresi, orang yang ambisi, orang yang senang bersaing, orang yang suka menyelesaikan pekerjaan itu dengan kebiasaan berlomba dengan waktu. Nah, orang-orang seperti ini biasanya cenderung dengan stres gitu. Ya. Orang yang suka bersaing, sukanya aku lebih baik tuh, I'm the best, okay? I'm the best among the rest. Nah, itu biasanya orang yang suka bersaing cenderung mudah stres. Karena kalau dia tidak bisa perform
lebih bagus, kalau dia ada orang yang lebih baik dari dia, artinya dia akan secara otomatis itu akan menjadi stresornya dan dia merasa tidak tenang sehingga akan muncul kecemasan yang bisa menjadi kecemasan yang sangat berlebihan. Oke, itu adalah salah satu bagian dari faktor internal. Kemudian ambisi, suka dengan posisi, orang yang ambisi dengan uang, ambisi jabatan, ambisi dengan pengetahuan, ambisi dengan berbagai macam hal. Nah, ambisi itu bagus, tetapi dalam kadar yang tertentu. Tapi kalau ambisi itu luar dari kadar tertentu, maka itu tidak menjadikan positif, tetapi itu akan membuat negatif yang menyebabkan kita berada dalam situasi stres. Dan itu akan memunculkan kecemasan yang sangat tinggi. Nah, makanya kalau misalnya manusia itu hidup, mari kita hidup dengan nikmati hidup itu, kita berjuang. Kalau kita memiliki ambisi, coba melakukan ambisi itu tanpa menyakiti kehidupan batinnya kita. Karena kalau kehidupan batinnya itu tersakiti, maka itu akan menyebabkan suatu stres, satu tekanan. Sehingga ambisi yang positif itu, yang tadinya mengejar nilai, mengejar angka, akan menjadi sebuah stresor bagi seseorang yang bisa menyebabkan seorang itu memiliki sakit tertentu. Kemudian senang bersaing. Hati-hati di saat Anda mengikuti lomba-lomba. Nah, itu juga merupakan satu bisa memicu stres. Lomba bulu tangkis, apapun lomba yang Anda ikuti, hati-hati. Kalau Anda mengikuti satu lomba itu hanya sebagai sebuah kegiatan untuk menghabiskan waktu atau coping stres karena bosan di rumah, nah atau olahraga, maka lomba itu akan memberikan satu efek positif yang luar biasa. Tetapi kalau Anda mengikuti lomba itu oleh karena fokus Anda yaitu ya supaya saya bisa selalu menjadi yang terbaik, maka akan terjadi suatu konflik yang luar biasa di mana Anda itu akan selalu merasa yang terbaik, dan dimanapun Anda pergi dengan aktivitas apapun, pola pikir Anda sudah akan seperti itu. Sehingga di saat ada orang yang lebih baik dari saya, di saat ada orang lebih ganteng dari saya, di saat ada orang yang lebih cakap dari saya, di saat ada orang yang lebih pintar dari saya, di saat ada orang yang performance kerjanya lebih bagus dari saya, maka saya akan mudah mengalami stres. Oke? Jadi bersaing secara sehat. Kemudian, stres itu secara khusus dapat dipengaruhi individu secara pribadi dalam menerima atau menginterpretasi suatu masalah. Nah, ini adalah masalah mengenai kognisi. Cara kita melihat satu masalah itu bagaimana? Maka kita akan kembali kepada teori persepsi. Nah, teori persepsi kalau kita ingat pelajaran SD, kita sering lihat bahwa di sana dilukiskan ada satu fase atau vas bunga yang berbentuk manusia. Nah, ketika kita sodorkan kepada anak kelas 3 SD atau kelas 4, kelas 5, maka jawabannya akan berbeda. Ada yang menjawab bahwa itu adalah vas bunga, tetapi ada juga yang akan menjawab bahwa itu adalah gambar manusia kembar. Nah, ini teori persepsi. Makanya di dalam segala sesuatu, apapun peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita, jangan kita hanya melihat itu dari satu arah. Kita terkadang mengambil suatu hal yang negatif dari sebuah peristiwa yang terjadi. Selalu melihat mungkin yang negatifnya. Tetapi kita tidak melihat yang positif, yang terbaik dari suatu peristiwa yang terburuk sekalipun. Sehingga itu tidak memicu stres kita yang berlebihan. Sehingga walaupun stres itu akan muncul, tapi dengan mudah oleh karena cara berpikir kita yang bagus, maka stres itu akan menurun. Dan kita bisa hidup dengan tenang. Oleh karena itu, mari kita latih cara berpikir kita. Bagaimana kita melihat satu masalah. Jadi kalau satu masalah itu datang, jangan kita melihat masalah itu selalu dari positif, dari sudut pandang yang negatif. Tetapi mari kita coba melatih, melihat satu masalah itu dari sudut pandang yang positif. Sehingga itu dapat menurunkan tingkat stres yang muncul. Oke, karena kalau stres itu menurun, secara otomatis tingkat kecemasan itu menurun dan sikap kita terhadap kecemasan itu tidak akan keluar. Oke, seperti itu. Nah, sekarang mari kita datang kepada faktor eksternal.
Kira-kira faktor eksternal apa? Oke, lingkungan adalah tempat sekeliling kita yang bisa membuat kita, lingkungan di mana tempat kita tinggal itu sangat mempengaruhi budaya atau perilaku orang dan persepsi dari orang itu. Oke. Ingat, lingkungan itu adalah hal yang paling sangat sensitif dalam kehidupan manusia. Contoh, kalau misalnya orang bule-bule tuh datang ke Indonesia, contohnya datang ke Manado, kemudian ada bule tuh mandi di Malalayang, oke, di pantai Malalayang. Nah, cara mandi bule-bule itu biasanya kalau mau berenang, mereka suka pakai apa? Baju dalam aja. Kalau laki-laki hanya pakai underwearnya. Kemudian kalau perempuan hanya bagian atas sama bawahnya. Kemudian kayak naked lah, telanjang gitu. Nah, pas bule ini mandi di pantai Malalayang, ekspresi orang Manado itu kayak gimana? Ekspresi orang Manado itu kayak wow gitu. Wah, bule ini stres loh. Orang tuh gila gitu. Kok bisa mandi kayak begitu? Malu loh kayak gitu. Tapi, nah ini kebiasaan bule ya. Tetapi waktu dia datang di Indonesia, dia akan mengalami satu masa yang disebut stres oleh karena perilaku orang yang tidak terima dengan kebiasaan dia sebelumnya. Sedangkan coba kalau Anda bayangkan, orang Indonesia yang suka mandi pakai baju jeans di pantai. Kan orang Indonesia tuh kalau ke Manado, ke Malalayang, banyak orang dulunya, tapi sekarang juga sih ada. Biasa tuh kalau mandi mama-mama, mau bapak-bapak, oma-oma, opa-opa, kalau mandi di pantai, itu pakai tangan panjang supaya kulitnya tidak terbakar. Kemudian udah pakai topi, pakai tangan panjang, celana panjang, terus berenang. Nah, coba kalau ini terjadi di Amerika, maka orang Amerika akan katakan bahwa orang Indonesia itu stres gitu. Mandi di pantai pakai baju piyama, pakai tangan panjang gitu. Menurut mereka it's a wow. Tetapi kalau mereka datang ke Indonesia dan cara mandi mereka seperti cara mandi di Amerika, orang Indonesia juga bisa berpersepsi seperti mereka. Itu adalah wow buat orang Indonesia karena cara mandinya seperti itu. Nah, di sini kita melihat bahwa persepsi itu akan menentukan. Persepsi itu akan menentukan. Cuman kalau orang Manado yang sudah lama tinggal di Amerika, kemudian melihat cara mandi orang Amerika yang datang ke Pantai Malalayang, maka orang Manado itu tidak menganggap itu suatu yang wow. Itu akan biasa aja gitu. Karena memang mereka tuh kayak gitu. Oke? Jadi bagaimana cara kita mengatur persepsi kita itu akan sangat menentukan perilaku kita terhadap suatu peristiwa yang terjadi. Oke, faktor lingkungan. Nah, ada juga terkadang kita tinggal dalam satu lingkungan itu di mana kita tinggal dengan beragam level ekonomi. Nah, terkadang keluarga kita menjadi stres oleh karena pengaruh jealously, di mana tetangga itu udah beli televisi, udah beli kulkas yang lebih bagus, yang lebih besar, kemudian beli mobil, tetapi kita tidak tahu kalau itu semua mungkin kredit gitu. Ya gitu, biasa kan kayak gitu. Suka yang mewah-mewah, oke? Sehingga keluarga menyebabkan itu terjadi jealously dan keluarga saya juga ingin seperti itu padahal tidak melihat dari kemampuan ekonomi. Sehingga kita berjuang sebisa mungkin agar semua anak-anak istri kita itu bisa mendapatkan sebuah HP yang mereknya tertentu, yang touchscreen, yang mahal, kalau boleh kameranya keren, oke? Hanya oleh karena faktor lingkungan yang memaksa kita untuk melakukan itu. Dan semuanya itu saya lakukan untuk penampilan, hanya untuk performance aja, supaya dilihat orang keren. Yang akhirnya kita menjadi korban oleh karena lingkungan. Oke, sehingga itu membuat kita stres. Kenapa kita stres? Oleh karena terkadang kita mengejar setoran, mengejar segala sesuatu, oke, yang sebenarnya itu tidak penting, ya. Itu bukan faktor yang utama. Ya mungkin HP sekarang itu adalah hal yang paling utama dalam kerja, tapi bukan yang mahal yang menentukan kualitas dan fungsi HP tersebut. Begitu juga mobil, oke? Jadi terkadang ada banyak orang sekarang yang setengah mati, jiwa dan raga itu berjuang untuk mencari uang hanya untuk membayar cicilan dan sebagainya, dan tiba-tiba mengalami stres yang cukup luar biasa oleh karena mengikuti kemauan hati, mengikuti kemauan dan tidak berasional. Sehingga apa yang tidak perlu itu dikejar, sedangkan apa yang paling utama itu ditinggalkan. Oke, jadi hati-hati. Jangan sampai kita menjadi korban lingkungan. Oke? Karena kadang-kadang lingkungan itu membuat kita menjadi bodoh.
Maka dari itu, bijaksanalah di dalam hidup. Lihat apa yang paling penting dalam hidup, itu yang dibeli, itu yang diambil, yang tidak diperlukan, yang tidak penting, itu harus dieliminasi. Jangan sampai kita melihat orang tertentu, tetangga dan grup tertentu, oleh karena mereka hidup kekinian, dan kita memaksakan hidup untuk kekinian, tetapi di pihak yang lain kita tuh tidak melihat secara rasional sebenarnya yang kita butuhkan tuh apa gitu. Nah, kemudian faktor sosial, perubahan gaya hidup. Nah, gaya hidup itu nilai-nilai dan tradisi-tradisi lama yang telah bergeser. Nah, kalau Anda pergi ke Tondano, ya kebetulan saya berasal dari Tondano. Di Tondano itu ada sebuah kebiasaan seperti contoh orang meninggal, ya, orang meninggal. Saya rasa ini tidak hanya di Tondano, tapi di Manado, suku Minahasa. Ya dulu orang tuh kalau ada acara duka kalau meninggal itu luar biasa. Keluarga yang ditimpa duka itu hanya duduk, dia menangis, kemudian masyarakat gereja akan datang menghibur, kemudian petinya akan dibuatkan, kemudian untuk bagian depannya itu akan diatur semua oleh ibu-ibu, oleh pemerintah. Kemudian dulu untuk makanan di belakang, ya, makanan di belakang di bagian dapur, kalau ada tamu yang datang maka itu semua akan diatur oleh pemerintah. Jadi keluarga itu karena dia dirundung duka, maka keluarga itu hanya tahu duduk dan menikmati acara perpisahan atau acara pelepasan jenazah. Itu yang jadi dulu. Tetapi dengan adanya pergeseran dari tradisi-tradisi lama, maka sekarang itu kematian itu merupakan hal yang wow untuk orang Manado, ya. Kenapa saya katakan wow? Karena kalau Anda meninggal, petinya tidak mahal, itu tidak wow. Kalau petinya tidak diukir, itu tidak wow. Setidaknya peti mati kita harus ada ukiran, harus ada gambar Tuhan Yesus. Kemudian bajunya juga itu harus style, harus yang memang luar biasa bermerek. Kemudian apalagi? Kalau misalnya kita meninggal, maka kita harus ada puade. Karena dulu yang hanya ada puade itu hanya orang yang mau menikah. Tetapi sekarang puade itu ada bagi orang mati juga. Jadi kalau orang mati tidak ada puade, nanti jadi cerita. Orang cerita kiri, cerita kanan. Karena matinya itu hanya seperti itu, simpel aja. Nah, sekarang di Manado, di Minahasa itu, kalau mau meninggal, kalau Anda punya rencana untuk meninggal, maka Anda harus siapkan budget gitu. Karena kalau Anda meninggal tidak punya budget, itu setengah mati, ya. Nanti keluarga jadi susah. Susahnya double, diceritain lagi sama Birman-Birman. Oke, jadi sekarang kalau mau meninggal itu harus ada puade, harus didekorasi seperti pengantin, kemudian harus sewa lampu yang sekian juta, ada yang 1 juta, ada yang 2 juta, ada yang 3 juta. Terus apalagi? Selesai sewa puade, petinya harus bagus, ada yang 3 juta, ada yang 5 juta, bahkan ada yang 30 juta. Kemudian apalagi? Harus ada makanan. Makanan itu diatur oleh keluarga. Apalagi yang harus ada? Harus ada roti, harus ada kopi, harus ada ya minuman hangat dan sebagainya. Wah, jadi kalau orang meninggal itu kayaknya itu adalah sebuah penderitaan yang luar biasa bagi keluarga yang ditinggalkan. Bukan terhibur, tetapi kadang-kadang keluarga tambah berduka, tambah stres. Nah, lihat ini pergeseran tradisi lama yang membuat manusia itu bertambah stres. Ada banyak nilai-nilai dan tradisi-tradisi yang bergeser yang menyebabkan manusia itu stres. Salah satunya yang saya ungkapkan tadi yaitu adalah acara kematian. Oke, acara kematian dulu dengan sekarang itu jauh sangat berbeda. Sangat berbeda kalau saya lihat. Oke, mari kita lanjut. Nah, sekarang depresi saya katakan tadi, kalau misalnya seseorang itu memang tidak bisa mengatur, kemudian orang itu akan tidak bisa manage, dia punya stres, maka dia itu akan datang kepada tingkat depresi. Tingkat depresi itu kalau tidak bisa tidur, ya, tidak bisa tidur dan sebagainya. Saya tidak tahu kenapa slide ini ada di sini. Mungkin saya lupa edit tadi. Oke, sekarang tuh, sorry ya, faktor internal, faktor eksternal sudah ya. Tadi faktor internal, faktor eksternal. Oke, sekarang efek dari stres. Oke, efek dari stres
Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Amsal 17 ayat 22. Roh nubuat mengatakan bahwa banyak penyakit sebagai akibat dari depresi mental. Oke. Tunggu ya. Oke. Ini roh nubuat katakan bahwa ada banyak penyakit disebabkan oleh karena depresi mental. Pikiran yang merasa puas, roh yang gembira adalah kesehatan bagi tubuh dan kekuatan bagi jiwa. Tidak ada yang lebih subur menyebabkan penyakit daripada depresi, kemurungan, kesedihan, dan mental. 1 Testimonius 70 halaman, maksudnya 1 Testimonius halaman 70 tahun 1868. Banyak penyakit yang diderita oleh manusia adalah akibat dari tekanan mental. Ministry of Healing 241 tahun 1905. Dan di sini dikatakan bahwa memang betul bahwa pikiran yang merasa puas, oke, ingat, orang yang suka bersyukur, tingkat kebahagiaannya itu sangat tinggi. Oke. Nah, dalam penelitian Dr. Seligman dalam psikologi positif, dia mendapatkan hasil bahwa orang yang lebih suka bersyukur, orang yang suka menerima diri apa adanya, orang yang lebih banyak berdoa, banyak terlibat dengan hal-hal rohani, ini efek stres dari roh nubuat. Oke, efek stres dari roh nubuat dikatakan bahwa banyak penyakit, sekali lagi, efek stres dari roh nubuat dikatakan di sini bahwa banyak penyakit yang disebabkan diakibatkan oleh karena depresi mental. Kemudian pikiran yang merasa puas, roh yang gembira adalah kesehatan bagi tubuh dan kekuatan bagi jiwa. Tidak ada yang lebih subur, tidak ada yang lebih subur yang menyebabkan penyakit daripada depresi, kemurungan, kesedihan, dan mental. Oke. Mari kita lanjut. Science. Oke. Ini penelitian dari Dr. Seligman. Dia katakan bahwa stres menyebabkan kanker dan gangguan imun, penyakit jantung, masalah berat badan, depresi dan kecemasan, sindrom metabolik di mana kombinasi dari diabetes, tekanan darah tinggi, kadar gula darah tinggi, obesitas dan kadar kolesterol abnormal. Terserang penyakit jantung. Ini dari sains ya, dari sains psikologi. Jadi kalau stres itu dibiarkan, dia datang ke dalam stres itu naik ke depresi, dan inilah yang akan terjadi. Maka seseorang yang selalu stres, yang suka melihat sesuatu dari persepsi yang negatif, maka seorang itu mudah untuk terserang kanker atau gangguan imun, penyakit jantung, masalah berat badan, depresi, kecemasan, dan sindrom metabolik, di mana kombinasi dari diabetes, tekanan darah tinggi, kadar gula darah tinggi, obesitas, dan kadar kolesterol abnormal. Jika terjadi bersamaan akan meningkatkan risiko penyakit jantung. Nah, dalam Alkitab saya ingat Raja Saul itu adalah seorang yang memiliki stres yang cukup tinggi sehingga dia bunuh diri. Apa yang memicu dia punya stres? Stresnya itu dipicu oleh karena pertama dia tidak merasa puas. Dia merasa cemburu dengan orang lain. Dia merasa jealous dengan orang lain. Kenapa? Karena orang lain itu bisa kepada Raja Daud ya. Oleh karena Raja Daud itu bisa lebih baik dari dia dalam pertempuran, sehingga dia tidak mengakui bahwa di dunia ini ada yang lebih baik dari dia. Sikap seperti itu membuat orang itu stres. Hati-hati. Kalau kita memiliki sikap seperti itu menyebabkan stres. Nah, itu adalah internal. Tidak pernah merasa puas, selalu bangga dengan diri, merasa diri paling bisa, paling baik, suka yang selalu di depan, suka yang selalu di atas. Maka ingat, kalau kita memiliki perasaan-perasaan seperti itu, obsesi seperti itu, maka kita merupakan orang yang cenderung yang memiliki possibility lebih tinggi untuk mendapatkan tekanan stres. Jadi hati-hati. Kemudian yang kedua ya, orang yang memiliki stres yang cukup tinggi. Kenapa Daud memiliki stres yang cukup tinggi? Oleh karena dia terkadang masih mengingat dengan masa lalunya. Terkadang dia tertekan oleh karena apa yang telah dia lakukan kepada Betsheba dan Uria. Dan dia mengalami masa yang luar biasa, datang ke dalam pengakuan dan menyesali dosa-dosanya. Nah, inilah Daud, dia mengalami stres yang luar biasa, tetapi dia bisa melewati itu. Nah, itu faktor internal. Dia mengalahkan, dia bisa let it go, dia bisa membiarkan masa lalu itu di belakang dan
tetap keep going forward. Nah, itu tuh Raja Daud. Sedangkan kalau kita datang ke eksternal, siapa lagi yang mengalami masalah stres eksternal? Contohnya Nabi Elia. Kalau kita ingat cerita Nabi Elia, di mana dia masih ingat nggak? Di dia dituntut untuk dibunuh oleh seorang ratu, ya. Dia diancam untuk dibunuh. Dia diancam untuk dibunuh dan akhirnya dia harus lari dan lari ke gua. Jadi Isabel mengancam dia untuk dibunuh oleh karena dia membantai kurang lebih 400 Nabi Baal. Sehingga dia mengalami stres yang luar biasa oleh karena ancaman untuk dibunuh. Waktu dia meminta Tuhan untuk mati aja, dia pingin mati, dia pingin mengakhiri semua. Tetapi ingat Tuhan katakan jangan, karena masih ada yang harus kamu lakukan, sehingga dia terselamatkan dari peristiwa itu. Tetap ada jalan keluar. Cara mengatasi stres atau coping stress. Direct action atau tindakan langsung. Individu memikirkan dan mencari pemecahan permasalahannya dan kemudian melakukan suatu atau bertindak untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi di saat kita mengalami stres, jangan kita meratapi stres itu gitu. Kita duduk dan memikirkan stres itu. Daripada memikirkan stres itu, mari kita cari bagaimana cara orang yang atau detik lalu. Cara paling ampuh untuk meredakan stres itu terima. Ya udah terima, itu udah terjadi, mau bikin apa lagi? Terima aja. Ya sudah terima, saya terima kalau saya itu gagal. Saya terima itu, saya menerima kalau saya itu gagal interview. Saya terima kalau saya itu memang seperti ini. Saya menerima kalau memang uang saya itu memang tidak sebanyak uang mereka. Atau saya menerima kalau memang rencana pernikahan itu masih batal. Saya menerima kalau memang saya itu terima kenyataan. Karena orang yang tidak menerima itu akan mengalami stres yang luar biasa. Banyak orang itu ya suka kemana ya, sekarang orang suka operasi sana, operasi gitu. Banyak orang itu suka sulam alis, sulam bibir, semuanya disulam. Karena tidak menerima, konsepnya tidak menerima. Sehingga pengeluaran bertambah, membuat dia stres juga. Akhirnya, kenapa orang stres? Karena tidak menerima keadaan diri, tidak menerima keadaan fisik. Saat ini itu paling top ya, tidak menerima keadaan fisik, tidak menerima keluarga, tidak menerima status ekonomi. Nah, itu merupakan salah satu stresor. Sehingga kalau misalnya ada stres, ada peristiwa yang negatif, buruk sekalipun terjadi, kehilangan sahabat ataupun kematian dari rekan atau keluarga, hal yang paling utama yang dilakukan sehingga stres itu bisa menurun adalah acceptance. Terima bahwa itu sudah terjadi. Kemudian distraction. Kalau misalnya Anda stres, Anda memikirkan masa lalu Anda, atau memikirkan peristiwa yang sudah berlalu, yang tidak lagi ada saat ini, maka jangan Anda duduk kemudian memikirkan masalah itu di atas tempat tidur dengan begitu lama. Cepat cari jalan, berdiri dan coba untuk melakukan sesuatu. Anda bisa masak, Anda bisa melawat, atau main bulu tangkis, Anda bisa main badminton, main bola, cari aktivitas untuk menyibukkan diri. Semakin sibuk Anda, maka tingkat stres itu akan semakin sedikit. Kadang-kadang orang kalau suka menyibukkan diri dengan tanaman, maka dengan sendirinya stres itu akan hilang. Memang pengalaman-pengalaman yang terjadi itu tidak sepenuhnya hilang. Karena segala sesuatu yang terjadi itu akan tersimpan di long term memory. Ketika ada stimulus datang, maka long term memory itu akan naik lagi dan akan teringat. Tetapi kalau kita menerima dan kita memiliki kegiatan yang begitu padat, maka itu akan turun lagi dan tidak akan mempengaruhi kita. Kemudian situation redefinition. Bagaimana kita mendefinisi lagi sebuah peristiwa yang terjadi. Seperti contoh misalnya, saya tuh stres gitu. Kenapa kamu stres? Iya, karena tadi saya tuh terima hasil ulangannya. Hasil ulangannya memang berapa gitu. Saya dapat rendah. Hasil saya cuman 15/50 dan guru bilang saya itu fail gitu. Nah, kalau memang saya itu memang fail dan saya terima mentah-mentah, cara saya
menginterpretasi cara saya memberikan definisi atau memberikan persepsi dengan peristiwa fail itu seperti itu, oke, maka itu stres itu akan bersifat panjang. Tetapi kalau saya mendefinisikan seperti ini, kenapa ya saya dapat fail? Coba kita lihat lagi apa yang terjadi sementara ujian. Oh iya, memang betul sih. Saya tuh dapat fail oleh karena memang pertama, besoknya mau ujian saya ke pesta teman. Kemudian pagi-paginya saya terlambat karena mikronya macet. Karena kebetulan memang saya juga bangunnya telat gitu. Jadi ke kampusnya memang udah telat. Pas saya masuk kelas, ujiannya udah dimulai. Jadi nggak keburu jawab semua ujiannya udah dikumpul. Makanya saya dapat fail. Berarti next time kalau misalnya ada ujian, saya nggak usah ke pesta, saya nggak usah ke party, saya tidurnya lebih awal, saya belajar, pagi-paginya udah bangun supaya nggak kemacetan, sudah deh selesai. Nah, kalau cara kita berpikir seperti yang kedua, maka sikap atau stres itu sifatnya akan pendek. Tetapi kalau saya berpikir seperti cara pikir pertama tadi, maka stres itu akan bersifat panjang. Contoh yang lain, misalnya, saya itu berteman dengan si A. Anggaplah si A itu Pak Robi, minta maaf kalau ada bapak-bapak yang namanya Robi di sini. Hanya satu contoh aja. Saya berteman dengan Pak Robi ya. Kita teman dekat banget gitu. Kemudian satu kali saya ketemu dengan Pak Robi di sidewalk gitu. Tapi waktu ketemu dengan Pak Robi, saya sudah nyapa, halo Pak, pagi Pak, morning Pak. Tapi bapaknya diam aja, nggak respon gitu. Tiba-tiba, waktu dia nggak respon, saya pikirnya gini, kok dia nggak respon? Emang dia marah apa sama saya gitu? Saya bikin apa sampai dia marah gitu? Nah, kalau cara kita berpikir seperti itu, maka stres itu akan bersifat panjang, ya, relatifnya panjang. Tapi kalau kita berpikir seperti ini, kenapa Pak Robi marah? Oh, ya udah besok saya tanya. Mungkin memang Pak Robinya lagi stres, enggak? Mungkin dia punya masalah. Sehingga pada waktu saya sapa tadi, dia nggak balas gitu. Ya biarin aja, mungkin dia punya masalah. Nanti aja besok saya samberin dia, saya tanya kenapa, mungkin dia sudah lebih baik gitu. Nah kalau cara berpikir kita seperti itu, maka stresnya itu akan bersifat pendek, nggak bersifat panjang. Gitu. Jadi tergantung persepsi kita mau bagaimana. Oke. Okay? Nah, kemudian relaxation techniques, oke. Okay? Relaxation techniques ini biasanya dalam praktiknya kita bisa menggunakan yoga atau ada teknik-teknik relaksasi tertentu dengan mengatur pernafasan, oke. Okay? Kemudian merentangkan, membaringkan tubuh ke atas tempat tidur atau ke atas lantai. Yang penting tempatnya nyaman. Kemudian kita atur pernafasan, bernafas dengan lega. Kita bayangkan kita sedang berjalan-jalan di pantai. Kemudian saya mengatakan semua stres saya di sana. Kemudian saya yakin semua kita beragama. Kita katakan itu sama Tuhan di dalam relaksasi itu. Kemudian tarik nafas. Kemudian kita buang nafas secara teratur, oke? Dan mungkin bisa diiringi dengan lagu instrumen. Nah, ini bisa menjadi juga salah satu coping stress yang cukup ampuh. Karena memang dalam prakteknya banyak orang yang berhasil dengan coping stress dengan teknik relaksasi. Dan biasanya ini dilakukan pada saat kita akan tidur atau siang hari dan pada saat kita bangun dari istirahat pagi. Nah, ini bisa dilakukan, oke? Relaxation techniques. Kemudian social support. Nah, tentunya kalau memang kita stresnya itu memang sudah nggak bisa ditahan, kita perlu orang untuk mendengarkan. Tetapi carilah orang-orang yang terpercaya. Cari teman yang terpercaya sehingga masalah Anda tidak masuk ke Facebook. Carilah orang terpercaya sehingga masalah Anda tidak tidak datang ke media sosial, oke, tidak terpost di media-media sosial, sehingga bukan stres berkurang, tetapi stres tambah stres. Atau carilah psikolog atau konselor yang bisa membantu Anda, oke. Kemudian religious strategy, yang paling bagus juga saat kita coping
kita boleh ya, kemudian satu agama, seagama, kemudian mengadakan ibadah tertentu, oke? Kita bisa mengadakan ibadah bersama, aktif di dalam choir, oke? Berdoa, kemudian mencukuri apa yang terjadi. Karena dalam penelitian yang saya lakukan saat tahun 2009, mereka yang memiliki religius tertinggi itu, kalau religiusnya mereka tinggi, religiusitasnya itu tinggi, maka psychological well-being-nya juga itu akan tinggi. Nah, religius yang cukup tinggi adalah mereka yang sangat meyakini dengan adanya Tuhan, meyakini tentang pengampunan, maka sikap mereka terhadap masalah yang muncul itu akan sangat luar biasa dengan mereka yang tidak religius sama sekali. Oke? Orang yang tidak religius saat ada masalah mereka agresi, sedangkan orang yang religius ketika ada masalah mereka itu sangat tenang. Gitu, karena sikap mereka menerima, sikap mereka bersyukur dengan masalah itu yang membuat mereka semakin kuat sebenarnya. Oke. Alkitab mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikul laku yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku ini lemah lembut dan rendah hati, jiwamu pun akan mendapatkan ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Matius 11 ayat 28 sampai 30. Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia memberikan kekuatan kepadaku. Oke, mungkin sampai di sini ada yang ingin bertanya, saya berikan kesempatan. Oke, baik. Terima kasih, Neta, untuk materi yang telah dibawakan. Dan saat ini kita akan masuk dalam sesi tanya-jawab. Di sini sudah ada satu pertanyaan lewat chat. Jadi kita akan mengikuti pertanyaan lewat chat dulu, kemudian setelah ini, jika ada yang memiliki pertanyaan, boleh menanyakan secara langsung. Jadi ini ada pertanyaan lewat chat. Mungkin saya tidak perlu sebutkan namanya ini. Pertanyaannya begini. Bagaimana cara menghilangkan rasa bersalah di masa lalu? Setelah berdoa dan berserah, hilang. Tapi kadang-kadang timbul ingatan di masa lalu dan seringkali membuat saya refleks berteriak dan kadang-kala memukul diri sendiri. Sudah coba menerima, tapi kadang-kadang teringat kembali dan refleks berteriak dan Oke. Mungkin Anda banyak kali mendengar khotbah yang mengatakan forgive and forget. Tetapi saya mau katakan itu mungkin teori yang salah. Karena manusia itu tidak bisa melupakan. Karena semua pengalaman yang buruk dan manis pun itu hanya tersimpan di mana? Long term memory. Ketika Anda lewat di tempat peristiwa itu adalah stimulus. Dan itu akan naik kembali. Semua pengalaman lama ketika ada stimulus itu apa? Contohnya parfum. Saya keingat masalah ini kalau cium parfum ini. Contohnya air. Kalau saya lihat air, saya keingat ini. Contohnya kalau saya lihat rumah yang berbentuk ini, saya keingat ini. Kalau lihat ini, jadi itu semua stimulus yang bisa memicu pengalaman lama yang sudah saya kuburkan itu di long term memory itu akan naik lagi. Tetapi ingat, saya tidak tahu ini Bapak atau Ibu, ingat ya bahwa semua manusia punya masa lalu. Tidak ada orang yang tidak punya masa lalu. Semua orang punya masa lalu. Tetapi yang paling utama di saat kita menghadapi masa lalu itu adalah menerima. Terima. Kalau saya masih stres, berarti saya belum menerima. Akui, itu masa lalu saya. Saya pernah di sana, tetapi sekarang saya tidak lagi di sana. Kemudian syukuri. Masa lalu itu disyukuri. Seburuk apapun masa lalu itu, kalau kita syukuri, itu akan memberikan pengaruh-pengaruh positif bagi kita untuk ke depan. Nah, mungkin kita tidak menerima 100% masa lalu itu. Harus diterima. Nah, kemudian memaafkan. Jadi penerimaan, kemudian maafkan. Yang menjadi masalah mungkin Anda sudah menerima, tetapi Anda tidak memaafkan. Pertama, memaafkan orang lain dan memaafkan diri sendiri. Gitu. Yang akan menjadi masalah kalau Anda memaafkan orang lain, tetapi kita tuh tidak memaafkan diri sendiri. Nah, itu akan jadi masalah.
Maafkan diri sendiri. Iya. Coba kita relaksasi dan kita coba untuk rutin, kita coba belajar untuk maafkan diri sendiri. Saya terima apa yang terjadi di masa yang lalu dan saya memaafkan itu semua. Saya memaafkan tempat, coba berdamai dengan masa lalu. Coba kembali ke sana, ingatan, coba tidur malam hari ini berdoa kepada Tuhan, minta kekuatan untuk ingat lagi apa yang terjadi di masa lalu. Coba maafkan setiap peristiwa yang terjadi di masa lalu. Coba maafkan orang-orang yang terlibat di sana. Dan kalaupun saya memang salah, maafkan saya punya diri. Kemudian balik lagi ke masa sekarang dan syukuri apa yang ada. Ingat, terkadang kita datang kepada Yesus, kita bawa masalah kita ke Yesus, tetapi waktu kita pulang, kita bawa lagi masalah kita. Artinya kita tidak percaya bahwa Tuhan Yesus itu mampu untuk mengatur masa lalu kita. Kalau kita sudah serahkan dalam doa, percaya aja, biarin aja, tinggalin aja. Jangan dibuka-buka lagi. Karena semua luka, semua hal yang busuk itu kalau kita sudah kuburkan dan dibuka lagi, diungkit lagi, maka baunya itu akan menyebabkan penyakit. Makanya semua yang sudah terjadi itu biarin aja, kasih di belakang dan biarkan kita jalan terus. Masa lalu itu sudah berlalu, Bu atau Bapak. Tidak ada yang bisa kita lakukan dengan masa lalu. Kita tidak bisa kembali ke sana dan perbaiki itu. Nggak bisa. Itu udah terjadi. Biarin aja itu di sana. Jangan diganggu. Oke? Tetapi keep going, jalan ke depan. Masa lalu itu memang sudah berlalu, tidak bisa dirubah. Tetapi Anda masih bisa merubah masa depan. Kalau kita stuck di sini, maka Anda akan hilang masa depan. Oke? Jadi atur cara berpikir seperti itu. Atur cara berpikir yang positif. Oke? Memang terkadang stimulusnya akan naik. Tetapi kalau saya sudah mengampuni, saya menerima, seiring waktu itu akan terjadi, kita akan kembali ke dalam taraf normal. Terjadi apa-apa. Kalaupun itu datang, Anda kita untuk kembali. Nah, kalau kita respon itu untuk kembali, maka kita akan terjebak di sana lagi gitu. Kita akan melayani itu dan kita terjebak di sana. Tetapi kalau kita hanya melihat saja masa lalu, tetapi tidak kembali dan tetap keep going forward, maka itu akan menyebabkan satu advantage untuk saya, satu benefit. Saya memiliki keuntungan untuk itu ya. Saya bisa lebih baik lagi ke depan. Nah, seperti itu. Terima Oke, kasih. terima kasih. Iya. Terima kasih, Pendeta. Sebelum saya memberikan kesempatan kepada penanya secara langsung, ini ada lanjutan pertanyaannya. Mungkin untuk sekarang, yang lebih urgent, refleks saya untuk berteriak dan memukul diri sendiri. Apa ada jalan keluarnya? Terima kasih. Oke. Kalau boleh saya tahu, nanti mungkin bisa kasih siapa. Sehingga memang kalau misalnya ini sudah bersifat agresi. Oke. Ini memang sudah bersifat agresi. Kalau Anda sudah mulai berteriak dan memukul diri, itu sudah agresi. Dan memang sudah memerlukan pendampingan dari psikolog. Mungkin kasih nomor ya? Iya, bisa kasih nomor. Kemudian kalau boleh bisa janjian untuk ketemu. Ya, bisa janjian ketemu. Oke. Karena itu memang sudah bersifat agresi. Agresi itu bisa mengacaukan, bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Nah, kalau kita membiasakan seperti itu dan tidak ada penanganan, maka itu menuju kepada hal yang lebih buruk lagi, gitu. Oke, baik. Mungkin nanti sebentar Pendeta boleh share di chat nomor telepon untuk konsultasi. Oh ya, nanti oke, tadi saya mau masuk chat tapi saya tidak bisa masuk chat ini. Oh iya, sorry. Nanti Pendeta David aja bisa mungkin share nomor saya. Boleh kasih aja, saya cuman. Oh iya, nanti saya coba lihat. Saya cuman punya satu nomor aja, iya. Oke, nomor baik. saya itu dipakai untuk Telkomsel dan dipakai untuk WhatsApp, ya. Oke, baik. Ya. Oke. Selanjutnya mungkin ada pertanyaan secara langsung, kami berikan kesempatan. Ada yang ingin bertanya secara langsung? Sambil saya menuliskan nomor telepon Pendeta Reki.
Boleh. Um, Pendeta David, boleh saya tidak lama, kasih saya 1-2 menit, saya mau ambil obat dulu. Jam saya minum obat, boleh nggak lama? Oke, 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 baik. 1-2 menit aja ya, Oke, nggak baik. lama. Oke, jadi saya sudah menuliskan di kolom chat nomor telepon Pendeta Ricky Mandias. Jadi jika ada yang ingin konsultasi secara langsung dan juga buat janji untuk ketemu, boleh menghubungi nomor tersebut. Selamat malam. Selamat malam, Ibu Figlia. Iya, apakah sudah boleh bertanya? Iya, sudah boleh bertanya, cuma kita tunggu Pendeta Ricky supaya dia baik. bisa dengar langsung. 1-2 menit, tidak lama dia. Ya, baik. Dia minum obat. Mohon harap bertunggu sebentar ya. Ini juga sudah ada pertanyaan yang masuk lewat chat. Boleh juga bertanya lewat chat. Jadi kita berikan kesempatan 1-2 menit untuk pendeta. Jadi Pendeta Ricky selain juga melayani di MIS, Manado Independent School, dia juga sebagai konselor. Jadi jika ada yang ingin membuat janji atau konseling dengan beliau, bisa menghubungi secara langsung. Oke, baik. Pendeta Ricky sudah ada. Jadi ini sudah ada pertanyaan yang masuk lewat chat, tapi ada yang akan bertanya secara langsung. Kami akan berikan kesempatan kepada yang bertanya secara langsung terlebih dahulu, Ibu Figlia Hota Noban. Ya, terima kasih. Selamat malam, Pendeta. Walaupun tidak mengikuti secara menyeluruh, tapi saya ingin bertanya, apabila ada seorang yang mengalami depresi, kemudian mengadakan konseling atau pengobatan dengan menggunakan jasa seorang hipnoterapis, apakah hal itu, bagaimana pandangan pendeta mengenai hal itu? Terima kasih. Iya. John, terima kasih. Ya memang hipnoterapi itu adalah juga bagian dari psikologi. Oke? Adalah juga bagian dari psikologi. Mereka pada intinya tidak menggunakan obat-obat medis ya untuk hipnoterapi. Nah, selagi pengobatan itu tidak bersifat hipnotis, itu tidak menjadi masalah. Nah, dalam ilmu psikologi juga itu ada psikologi hitam, ada psikologi putih. Ya, kadang mereka menggunakan hipnotis seseorang, untuk mengalabuhi pemikiran masa lalu dan pengalaman-pengalaman buruk. Nah, seperti itu saya rasa itu bukanlah hal yang tepat bagi kita sebagai orang Kristen untuk dilakukan. Karena Tuhan mengajarkan kita untuk selalu menerima masa lalu gitu. Selalu menerima, karena dari yang terburuk itu ada hal yang terbaik. Karena pengalaman itu merupakan satu pembelajaran bagi orang Israel, bukan begitu? Kita memiliki masa-masa yang luar biasa. Berpikir aja positif bahwa masa yang paling rumit, terburuk dalam hidup yang pernah terjadi, sebenarnya itu merupakan sarana Tuhan di dalam pembentukan iman kita. Betul enggak? Sebenarnya memang manusia itu ditempa. Semakin orang itu beriman, maka serangannya itu bukan semakin kecil, tapi semakin besar. Nah, dari situ kita melatih bagaimana kita untuk mengimani bahwa Tuhan itu ada dan bisa membantu saya gitu. Seperti itu. Bukan berarti kita mencari orang yang bisa menghipnotis kita seperti yang di film-film yang ada acara itu uya uyu ke apa gitu. Sekali begini langsung dia semuanya dia bilang gitu, langsung nangis-nangis. Tapi lama-lama balik lagi itu hanya bersifat sementara, nanti balik lagi seperti yang semula gitu. Jadi ada baiknya ya kalau misalnya kita
hipnoterapi, kalau misalnya menggunakan hipnotis dan sebagainya, saya kurang setuju ya. Tetapi mungkin ada bagusnya kalau kita datang mungkin ke ahlinya, selain ada yang mau hipnotis gitu, mungkin bisa dihindari lah kalau tentang hipnotis itu. Oke, baik. Mungkin dari Ibu Figlia ada pertanyaan selanjutnya? Ya, pertanyaan selanjutnya, bagaimana pandangan pendeta tentang alat-alat bantu yang dipakai untuk menenangkan orang yang stres, seperti mungkin memakai gelang yang terbuat dari batu tertentu atau kandungan besi tertentu. Itu bagaimana pandangannya? Terima kasih. Menurut saya yakin itu tidak memiliki korelasi yang cukup signifikan dengan menurunkan stres. Itu tidak terdapat korelasi. Pakai kalung, pakai gelang, itu hanya sugesti. Itu hanya sugesti. Oke, sehingga uang Anda itu bisa ke mereka. Oke, karena stres itu semuanya ada di mana? Ada di sini loh, bukan di tangan. Cara kita mengatur itu dari sini. Kalau kita tahu, kayak kita mau atur rumah gitu, tahu ini buku-buku tuh di mana gitu, buku saya psikologinya di mana, buku saya itu tuh di mana, sisir saya itu di mana, oke, ini saya kasih di mana. Nah, kalau itu barang-barang itu acak-acakan kan itu enggak bagus, jadi harus diatur pada tempatnya. Begitu juga dengan cara kita berpikir gitu. Jadi peristiwa-peristiwa yang ada itu atur bagaimana supaya kelihatan bagus gitu, meskipun itu buruk. Meskipun yang terjadi itu buruk, tapi bagaimana saya mau atur sehingga saya lihat itu baik gitu. Gitu kan? Nah, jadi cara saya melihat hal yang buruk itu jadi baik tuh kayaknya gimana gitu. Ya. Contohnya gitu, kayak saya punya saya punya klien ya, karena kebetulan klien ini bukan di Manado, jadi saya nanti kasih ceritanya aja ya. Saya juga tergabung dalam konselor se-Indonesia. Nah, ada seorang klien, dia tuh stres banget ya, stres sudah menuju ke depresi, gitu. Karena dia menikah dengan seseorang yang nantinya setelah menikah baru ketahuan ternyata orang itu adalah mantan PSK, gitu. Jadi tapi nanti ketahuan pas sudah menikah gitu. Jadi aduh hancur sekali hatinya gitu. Tapi lama-kelamaan setelah dia bisa menerima dan dia mengetahui apa artinya cinta, wanita juga itu langsung berubah, bertobat, dua-duanya konseling. Sekarang mereka menjadi keluarga yang luar biasa. Sangat aktif ya di gereja Pantai Costa, sangat aktif. Nah, ini bagaimana orang itu memandang sebenarnya dari tidak menerima sehingga melihat hal yang buruk itu menjadi hal yang wow, yang luar biasa gitu. Jadi bagaimana cara kita itu mempersepsi sesuatu yang terjadi. Nah, itu akan menentukan sebenarnya. Bagaimana cara kita melihat masa lalu itu akan menentukan kebahagiaan. Apa yang sementara terjadi, apa yang sudah terjadi, itu merupakan penentuan untuk menentukan itu bahagia itu sendiri. Gitu. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih juga untuk Ibu Figlia yang sudah bertanya. Ada 2 pertanyaan yang masuk di kolom chat. Yang pertama, apakah sakit jiwa atau sakit gila berawal juga dari stres? Ya iya, pasti. Pasti. Itu berawal dari stres. Dari stres, cemas, depresi. Oke. Nah, saya ada pengalaman satu murid saya, dia tuh ke Jepang. Mau study di Jepang. Nah, di Jepang itu sebelum dia masuk ke college, dia harus belajar 3 bahasa. Katakana, hiragana, kanji. Ya. Kemudian ternyata anak ini, dia nggak bisa adaptasi dengan bahasa. Sehingga dia mengunci diri di dalam kamar. 3 bulan nggak pernah potong rambut, nggak pernah mandi, makan super mie, hanya main game. Semua orang yang datang, utusan dari embassy, pintunya nggak mau dibuka. Akhirnya bapaknya telepon ke saya. Sereki ini gimana?
cara mengatasi anak ini saya tuh di Indonesia gitu. Saya bilang, Pak, kalau seperti ini tuh Bapak harus terbang ke Jepang, jemput dia pulang ke Indonesia, Pak. Waktu bapaknya sampai, Pak, dia itu waktu dia buka, itu tinggal disuruh orang buka, dia tidak mau buka. Tinggal disuruh yang punya apartemen buka. Waktu dibuka rambutnya sudah panjang, kukunya sudah panjang, badannya sudah tidak terawat, nggak mandi-mandi, bajunya sudah 3 bulan tidak diganti-ganti. Kenapa? Karena pada waktu dia mengalami stres, dia tidak tahu copingnya mau gimana. Dia tidak tahu mau rilis stresnya itu gimana. Sehingga stres itu dipendam. Dan untuk membuat dia nyaman, dia hanya nonton film, kemudian main game. Mengunci diri dalam kamar, makan super mie. Selama 3 bulan. Dan tidak ke sekolah. Dengan cara itu dia merasa nyaman, tidak ikut kursus. Dengan rasa seperti itu dia rasa nyaman. Gitu. Akhirnya waktu bapaknya datang, sambil lihat bapaknya, dia nangis tapi tidak bisa berkata-kata. Gitu. Jadi memang seperti itu. Jadi memang awal mulanya orang depresi itu jadi gila oleh karena stres yang dibiarkan. Tidak mau dirilis. Jadi kalau kita ada stres, cepat cari coping dan rilis. Makanya setengah mati kalau kita memiliki kebiasaan untuk memendam. Kalau kita tidak suka, kita pendam aja. Biarin aja saya yang memendam. Kalau orang bilang, kamu baik-baik saja. Saya okay, I'm okay. Tapi sebenarnya I'm not okay. Saya lagi nangis tuh gitu. Jadi kalau memang susah, bilang saya lagi susah, saya lagi sedih gitu. Saya senang gitu, saya sedih. Kamu udah masalah? Ada gitu. Kalau memang perlu dikasih tahu, ya kasih tahu. Saya kurang suka dengan acara tadi, soalnya acaranya sangat menyinggung gitu. Harus dikatakan sebenarnya, jangan dipendam. Karena semakin itu dipendam, terkadang itu akan membuat kita apa? Stres. Oke, baik. Terima kasih untuk Sareki. Terima kasih juga untuk penanya. Mungkin pertanyaan yang kedua ini berhubungan dengan cerita yang tadi. Pertanyaannya, bagaimana cara menangani seseorang yang terlihat stres dan terus menutup diri? Ya, kita lihat dulu apakah itu stres atau kepribadian. Ingat bahwa ada orang yang berkepribadian seperti itu. Apakah dia introvert, extrovert, openness, agreeableness, atau conciseness. Atau bisa juga dia memiliki kepribadian neuroticism. Nah, kita lihat apakah dia itu stres atau memang pribadinya suka begitu gitu. Sehingga pada saya menawarkan, kamu stres ya? Siapa yang stres? Orang kok memang tidak mau bicara, memang dia kepribadiannya sudah kayak gitu kok dianggap stres gitu. Kan gitu. Orang juga kalau banyak mulu kan, ini orang stres gitu. Padahal orangnya ya memang begitu, extraversion gitu. Orangnya memang sanguin, jadi memang seperti itu. Jadi lihat dulu memang apakah benar orang ini memang betul-betul stres atau tidak gitu, atau itu kepribadiannya dia. Jadi nilai dulu ya, apakah itu stres atau kepribadian. Oke, baik, terima kasih untuk yang sudah bertanya dan juga bagi Sareki yang telah memberikan jawaban. Ada juga pertanyaan yang masuk, tapi mungkin sebelum membacakan pertanyaan yang masuk, ada yang mungkin ingin bertanya secara langsung, dipersilahkan sebelum kita melanjutkan ke pertanyaan dalam kolom chat. Jika ada, boleh menghidupkan kamera dan mengaktifkan mikrofon. Oke, kalau belum ada, kita bacakan pertanyaan di chat. Dituliskan, terima kasih untuk materinya. Saya boleh bertanya. Pertama, apakah stres itu tidak baik? Atau dengan kata lain, apakah itu stres melanggar hukum? Atau ada stres yang baik dan ada yang tidak? Mohon jelaskan dengan sederhana yang bisa membuat anak kecil boleh memahami. Oke, Tom. Ada 3 pertanyaan, tapi mungkin dijawab pertama dulu. Ya, Tom. Stres itu baik enggak? Ya, stres itu baik loh. Stres itu normal. Semua orang itu memiliki stres. Oleh karena stres itu melatih kita, kecakapan kita untuk mengatasi masalah.
Ada masalah, aduh saya stres nih, ada masalah. Gimana saya mau latih? Itu punya hal yang positif juga. Dan stres itu bukan dosa. Yang menjadi dosa ketika kita membiarkan stres itu menjadi cemas yang berlebihan dan depresi. Nah, itu dosa. Karena stres itu akan muncul secara otomatis. Itu nggak bisa dihindari. Karena stres itu jadi secara spontan. Ketika saya mau ke gereja, tiba-tiba ban kempis, hujan lebat, saya mau schedule khotbah, sudah jam 11, saya punya anak bayi yang lagi teriak-teriak, nangis, minta susu, susunya lupa dibawa. Nah gimana? Suami istri saya ngomel-ngomel, mulutnya besar banget gitu. Suka teriak-teriak lagi, hari Sabat, sudah kempes ban, kemudian pulsa saya sudah habis, nggak ada koneksi, stres nggak? Apakah stres itu diatur? Enggak kan? Itu secara otomatis loh. Spontan dia datang. Wah, stres. Nah, apakah itu dosa? Enggak dosa. Karena semua nabi-nabi juga pernah memiliki stres loh di Alkitab. Nabi Yunus, stres ya. Salah satu nabi yang pernah fight dengan Tuhan, argue dengan Tuhan. Tuhan bilang toh, apakah kamu marah? Yunus bilang sama Tuhan, saya marah sampai mati lah kita marah Tuhan. Nah, itu kata orang Manado. Ya, sampai mati saya marah Tuhan. Itu kan sadis. Kalau boleh bunuh saya karena saya stres. Tuhan tidak tepat janji. Nah kalau misalnya, oke, kita stres, ingat di Alkitab juga, nabi-nabi dulu mereka pernah stres. Oke, Raja Daud pernah berperilaku seperti orang gila karena takut mau dibunuh. Bahkan dia jadi stres. Berpura-pura seperti orang gila ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi mari kita melihat ya, melihat stres itu sebagai hal yang positif juga. Itu melatih skill kita di dalam menangani masalah. Yang menjadi masalah itu kalau misalnya kita stres itu dan kita tidak membawa kepada Tuhan, kita merasa Tuhan tidak mampu mengatasi stres kita dan kita biarkan itu begitu saja. Dan akhirnya kita hilang. Oke? Oke, terima kasih. Pertanyaan kedua, Neta. Alkitab mencatat bahwa orang yang masuk pada kondisi stres, mereka disebut berbahagia. Itu maksudnya apa? Iya. Ya berbahagia kalau kamu ditimpa dengan berbagai macam kesukaran. Kan saya sudah bilang tadi. Lihat stres dari hal yang positif gitu. Karena Tuhan mengizinkan itu terjadi sebagai satu sarana pelatihan. Saya mau tanya sekarang. Kita belajar bangkit berdiri dari kegagalan karena ada apa? Masalah. Karena ada kejatuhan, karena ada stres. Tapi saya tidak menganjurkan kalau kita harus jatuh, enggak. Tapi saya mengatakan bahwa manusia itu belajar untuk bangkit karena punya kegagalan, punya masa stres. Kalau manusia tidak pernah memiliki stres, manusia tidak pernah tahu di mana kuasa Tuhan. Betul nggak? Ini bawa ribuan orang keluar dari Mesir, sadis loh. Mau makan apa? Rice cookernya mana? Mau cok di mana? Gitu. Sewa apartemennya di mana? Gitu. Tendanya mau beli di siapa? Semuanya nggak ada. Mau beli Pepsodent di mana? Sikat gigi di mana? Sabun mandi, sabun cuci baju. Minyak goreng bimolinya ada nggak di sana? Stres nggak Musa? Wah itu Musa itu orang paling stres loh. Kita aja punya satu istri sudah stres, apalagi kalau punya ribuan orang yang mau dijaga. Orang bilang satu istri aja kewalahan loh kalau di rumah gitu. Tambah 3 anak, wah, ini Musa ribuan orang dia bawa gitu. Mau makan apa? Itu kan luar biasa stresnya. Tetapi dari situ Tuhan melatih. Lihat sebuah ujian, lihat sebuah masalah itu. Makanya saya selalu katakan, selalu melihat masalah itu dari sudut pandang yang positif. Saya tahu Pendeta Adi Lantu ada di sini ya. Nah ini Pendeta Adi juga dulu sering nasihat itu sama saya. Kita teman sekamar, teman dekat banget dulu ya, waktu kuliah. Nah saya ingat ini kata-kata Pendeta Adi juga dulu. Coba kamu lihat stres itu dari masalah itu dari sudut pandang positif. Mungkin Tuhan punya jalan untuk kamu. Gitu. Oke.
Pertanyaan ketiga dari orang yang sama. Stres macam apakah yang dialami oleh Yesus di Getsemani itu yang hingga pembuluh darahnya pecah dan menitiskan keringat darah? Oke, stres macam apa yang dialami oleh Yesus hingga pembuluhnya pecah? Nah, saya tidak bisa jawab stres macam apa. Karena kalau saya jawab nanti Anda anggap saya nabi palsu ya kalau salah. Terus terang saya bilang saya tidak tahu itu stres macam apa. Tetapi stres yang Tuhan Yesus alami bukanlah stres di saat dia akan mati dibunuh. Tidak. Buat dia itu oke. Bukan stres karena dicambuk. Tidak. Tapi stres yang Tuhan Yesus alami adalah ketika dia tersakiti di saat dia mengasihi tetapi dia dikhianati. Itu stres yang paling luar biasa. Bukan cambuknya, bukan pakunya, bukan melihat salibnya yang dia stres. Tetapi stres yang Tuhan Yesus alami adalah psikologi stres, psikologikal. Di mana dia itu berpikir bagaimana sampai pembuluh darahnya mungkin sudah mulai pecah. Saya tidak tahu itu gimana. Tapi yang Yesus alami itu, kok bisa orang-orang ini loh. Saya sudah temanin mereka, saya bermujizat, bahkan keluarganya saya bangkitkan dari kematian, saya sembuhkan keluarganya, maknya saya tolong, ketika menangis saya hibur, saya khotbah tiap hari, bahkan ini orang-orang tidur dengan saya, kok bisa jual saya? Kok bisa hujat saya? Kok bisa nggak terima saya? Itu stres yang luar biasa. Dia sudah berikan semua, tetapi tidak dihargai. Nah, itu stres yang luar biasa. Oke, terima kasih, Pendeta. Ada lagi pertanyaan di kolom komentar, di kolom chat. Namun saya memberikan kesempatan jika ada yang ingin bertanya langsung. Ada, boleh mengaktifkan mikrofon dan kamera. Ya. Oke. Pendeta bisa ya. Kedengaran suaranya? Ya, bisa kedengaran. Oke, terima kasih Pastor Andias, luar biasa pembahasannya. Saya mungkin mau bertanya sehubungan dengan bagaimana menghadapi stres antara suami istri. Misalnya bagi suami hal itu adalah biasa, tidak menjadi masalah. Ternyata bagi istri itu jadi masalah. Ternyata istri sudah simpan-simpan masalah. Mungkin dia sudah lihat, sudah prediksi ke depan akan ada masalah di depan. Tapi suami dia tenang-tenang begitu. Suami anggap gampang, beres itu. Suami berpikir bahwa itu tidak menjadi masalah. Ternyata istri sudah khawatir atau sebaliknya. Maksudnya mungkin pendeta boleh. Oke, baik, terima kasih Pendeta Adi. Yang paling terbaik di sini pertama adalah empati dan keterbukaan dalam komunikasi. Nah, sang istri itu harus komunikasi. Kalau memang dia nggak suka, harus bilang gitu. Saya nggak suka tuh, ini cara gini. Dan suami itu harus empati. Harus tahu, oh istri saya, memang dia tuh orangnya kayak gini, cemasan itu. Istri saya memang neurotisemnya tinggi, kecemasannya itu cukup tinggi. Walaupun hanya kecil, buat saya itu simple, tapi buat dia itu besar gitu. Nah, kita harus empati gitu. Kalau kita tahu seperti itu, kita harus empati. Ya udah, saya harus jelaskan ke istri saya. Kita punya masalah ini, tapi kamu tenang karena saya sementara bikin ini. Nah, itu yang harus kita jelaskan ke dia gitu. Jadi keterbukaan seperti itu. Dan kita harus berempati. Jangan kita bilang, kamu ini yang kecil bikin-bikin besar. Karena orangnya memang sudah kayak gitu tuh. Kepribadiannya memang sudah kayak gitu. Jadi kita harus kasih tahu. Nah, ini tuh ada masalah, memang masalahnya begini. Tapi saya sementara bikin ini tuh. Untuk menurunkan dia punya tingkat kecemasan. Nah, kalau tidak seperti itu, maka cemasnya itu tetap ada tinggi gitu, tidak menurun. Dan itu bisa membuat konflik, ya. Bisa membuat konflik.
perang dingin, tidak bicara, dan sebagainya. Nah, itu yang terjadi. Nah, konflik. Diam-diam tapi lagi marah, lagi nyimpan. Sudah tidur mau peluk nggak bisa. Mau tidur dekat-dekat nggak bisa. Pagi-pagi lagi masak nggak bersuara. Masak-masaknya saya nyanyi lagu rohani, dianya cemberut gitu. Jadi harus ada empati, oke? Dan istri harus terbuka. Saya tidak suka tuh, ini ada masalah ini, kamu tolong dong gimana. Ya iya, saya sedang bikin ini nih untuk menyelesaikan masalahnya. Jadi harus begitu, empati dan komunikasi yang aktif, terbuka. Nah, itu bisa membantu Anda atau siapapun mungkin jemaat Anda untuk menurunkan mereka punya resiko stres di dalam rumah tangga. Empati dan komunikasi yang aktif. Baik, mungkin yang tadi memprediksi hal-hal yang akan terjadi ke depan. Jadi dia pikirkan, ternyata apa yang saya usahakan ini ke depannya mungkin berisiko atau istilahnya kerja tapi hasilnya kayak tidak ada begitu. Ke depannya dia sudah berpikir bahwa kayak usahanya sia-sia begitu. Kira-kira maksudnya bagaimana? Oke, terima kasih. Nah, orang seperti ini dia memiliki rasa kekhawatiran yang cukup tinggi. Nah, saya bisa klasifikasi berada di neuroticism dengan openness. Orang ini memiliki dua kepribadian, openness dengan neuroticism. Dia suka untuk merancang segala sesuatu itu sempurna mungkin dan hasilnya memang pasti. Sudah harus terlihat hasilnya memang pasti. Prediksinya kalau dalam hipotesisnya pasti hipotesisnya harus diterima. Mau tidak mau harus diterima. Nah, seperti itu orangnya. Nah, oke. Nah, yang perlu dilakukan dengan orang ini, bagaimana kita melakukan kognitif behavior therapy. Cara untuk melatih dia punya pola pikir. Oke, pola pikir ini. Bahwa manusia itu seringkali merencanakan jalan dan berusaha, tetapi Tuhan itu menentukan. Kalau saya ambil dari persepsi rohani. Ini saya tidak ambil, karena saya berbicara di kalangan orang-orang Kristen kan. Mungkin kalau ada orang yang tidak beragama Kristen, nanti saya ambil dari persepsi psikologi. Nah, kita latih cara berpikir dulu gitu. Kamu yakin nggak? Setiap orang itu memang harus berhasil, semuanya hasilnya memang harus 100% sempurna. Dari kita mengajarkan dia hal-hal yang rasional. Ajarkan hal yang rasional gitu. Memang kita berusaha gitu. Kita berusaha sebisa mungkin. Tetapi seandainya pun kalau tidak tercapai, kita harus buat seperti itu, pengandaian. Kalau tidak tercapai, maka akan ada strategi kedua kita bisa usahakan untuk mencapai hasil yang maksimal. Seperti itu. Karena dia mungkin suka dengan hasil. Orientasinya ada kepada hasil. Dia suka apa yang dilakukan itu tidak percuma, tapi harus membuahkan hasil. Mau tidak mau harus ada hasil. Jadi yang harus dilakukan adalah bagaimana melatih kognisinya dia. Memberikan gambaran-gambaran tentang perjuangan-perjuangan orang yang tidak hanya 1-2 kali orang itu langsung berhasil. Bahwa semuanya tidak instan membalikkan telapak tangan begitu. Kita berusaha tetapi tidak semudah membalikkan telapak tangan. Hasilnya itu yang mungkin akan ada, tapi tidak hanya 1-2 kali kita coba gitu. Albert Einstein aja berapa kali dia coba baru berhasil. Gitu. Mungkin dia belum 1000 kali coba kan. Terima kasih Pastor, luar biasa. Oke, baik. Terima kasih Pendeta sudah bertanya dan Pendeta Ricky sudah menjawab. Ada juga beberapa pertanyaan yang masuk di kolom chat. Apakah berolahraga secara teratur dapat menekan atau mengendalikan stres? Ya, olahraga secara teratur bisa menjadikan satu coping stres. Itu bisa membuat satu coping stres. Tetapi ingat, kalau olahraga itu dibuat sebagai pertandingan seperti badminton, malam, itu tidak sedikit yang mati di lapangan bulu tangkis loh. Itu bukan coping stres lagi, tapi itu cari stres. Karena masih ibadah sudah pikir badminton. Itu nggak sedikit yang mati di lapangan badminton. Apakah itu coping stres? Itu tambah. Kadang olahraga sebenarnya bagus.
Jadi olahraga itu sudah stres. Kenapa? Karena saya punya target, dada saya harus terbuka. Ya, saya sudah beli obat 1.750.000, ya. Jadi seperti itu, dia mengejar satu target yang itu membuat dia sebenarnya stres. Tetapi olahraga yang kayak gimana? Olahraga yang tidak dikejar dengan target, tidak dikejar dengan prestasi. Olahraga yang dilakukan tidak tergesa-gesa dan tidak memiliki tujuan spesifikasi tertentu selain hanya dengan coping stres dan cari sehat aja gitu. Oke. Angkat barbel juga itu bisa buat stres orang loh. Oke. Baik, terima kasih Pendeta. Pertanyaan selanjutnya. Selamat malam. Cara mengatasi rasa putus asa yang sulit dihilangkan walaupun sudah berusaha mencari jalan keluar. Bagaimana caranya? Rasa putus asa karena apa gitu? Karena nggak punya pacar atau nggak kawin-kawin bisa aja. Rasa putus asa yang macam gimana saya? Oke, putus asa itu bisa banyak ya. Putus asa karena mencoba. Ingat bahwa coba kita atur lagi pikiran kita. Kenapa saya putus asa? Putus asa itu terjadi oleh karena ada sebuah target, ada satu goal yang saya usahakan, tetapi berkali-kali saya mencoba gagal maning. Bukan begitu. Itu ada goal, ada target, tetapi setiap kali saya mencoba, saya selalu kalah. Saya selalu jatuh. Saya tidak bisa. Saya sudah coba untuk memperbaiki diri. Saya sudah coba untuk tidak merokok, tapi selalu tidak bisa. Tidak bisa. Nah ingat, ketidakberhasilan seseorang itu tidak menjadi satu determinasi bahwa orang itu tidak berhasil. Itu salah. Jangan sampai kita mengambil konsep seperti itu. Tidak berhasilnya saya mencoba 10-20 kali, itu bukan berarti Anda itu gagal. Tetapi setidaknya Anda pernah berusaha untuk mencapai goal Anda. Jangan pernah berhenti untuk putus asa. Dan kalaupun Anda tidak pernah mencapai target yang Anda tuju, maka Anda harus berpikir bahwa apakah ini jalan Tuhan atau bukan jalan Tuhan. Saya mau minum obat dulu. Nah, kalau misalnya Anda tidak bisa mungkin mencapai target atau goal Anda bisa bertanya lagi apakah itu memang jalan Tuhan atau tidak. Sehingga bisa menerima, kegagalan itu diterima. Oke, saya terima. Mungkin saya tidak bisa memiliki mobil ini karena memang bukan rencana Tuhan. Karena Tuhan kasih saja motor, tidak pernah muncul ke gereja, apalagi dapat mobil gitu. Gitu. Mungkin memang jalan Tuhan belum bisa dapat mobil gitu. Jadi diterima dulu targetnya, jangan putus asa. Memang Tuhan punya rencana lain. Tapi hidup harus jalan terus. Nah, jadi ingat, lihat tujuan kita tuh apa gitu. Kemudian kenapa sampai saya itu mau putus asa? Apakah itu sangat sensitif? Apakah itu memang yang prioritas di dalam hidup? Apakah tidak punya cara lain? Atau apakah saya mengambil kesimpulan bahwa Tuhan itu memang tidak di pihak saya sehingga saya putus asa? Jangan pernah putus asa. Karena Tuhan selalu memberikan kesempatan. Kalau itu tentang perubahan hidup, Tuhan memberikan kesempatan bagi setiap manusia untuk tetap mencoba sampai kita kembali menjadi abu. Jangan pernah berhenti untuk mencoba. Kalau itu tentang perubahan hidup. Kalau itu tentang tujuan, maka kita tanyakan kepada Tuhan. Kalau memang belum tercapai, apakah itu memang betul maksud Tuhan? Atau Tuhan punya cara lain, punya tujuan lain untuk hidup saya? Gitu. Oke. Sudah, ya, terima kasih Pendeta Reki. Terima kasih juga yang menanya. Ada juga pertanyaan yang lain di sini. Kalau stres lalu orang bilang lari ke makan. Ada yang lari cari hiburan lewat film. Apakah ini salah satu tempat rilis stres? Ya, jawabannya ya. Secara psikologis jawabannya ya. Orang stres kadang lari ke makan. Orang stres lari ke film. Ya, memang ya. Tetapi hati-hati. Kalau addicted-nya ke film, hati-hati. Bisa setiap waktu tuh tidak ada film, stres. Tiba-tiba tidak ada film, stres. Ada film, tidak stres. Jadi stresnya beralih ke film. Kalau makan seperti itu. Kalau Anda sering lari ke makan,
Sekali-sekali boleh lah, tapi kalau tiap kali kemakan nanti obesitas. Kalau obesitas, ibu-ibu stresnya lain juga, mau turunkan badannya stres kan. Lagi. Menaikkan badan tuh gampang atuh, tapi menurunkan mah susah gitu. Ya, olahraga, pakai korset apa semualah dicoba ya gitu. Nanti datang stres yang kedua. Tapi kalau mau bilang itu adalah coping, ya betul itu memang adalah coping stres. Makan, olahraga, nonton film, main game itu semua coping. Oke, terima kasih Pendeta. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana mengelakkan perasaan marah dan sakit hati dengan orang yang suka membebel dan merungut, terutama yang duduk hanya bersebelahan di tempat kerja. Saya mengalami perkara ini di mana rekan sekerja yang duduk di sebelah saya sering membebel tanpa henti dan mudah stres dengan kerjanya. Dia tidak mendengarkan nasihat pun untuk bertenang, malah makin banyak bebelnya. Nikmatin aja gitu. Kalau duduk di samping tuh nikmatin ya, nikmatin dia gitu. Anggaplah itu musik. Tapi kalau memang bisa pindah tempat duduk ya bagus, minta pindah tempat duduk ya untuk meminimais stresnya. Kalau boleh untuk pindah tempat duduk ya bagus, pindah aja tempat duduk. Saya harus duduk di sini karena saya butuh ketenangan gitu ya. Itu bagus juga. Cara pertama ya bisa minta pindah tempat duduk untuk menghindari konflik. Karena saya yakin kalau Anda tidak bisa tahan, kalau Anda coba menikmati dia, ya sudah pahami aja. Memang dia udah kayak gitu. Kalau saya akan coba pahami dia. Ya udah biarin aja orangnya emang udah kayak gitu. Jadi kerja aja gitu. Ya udah memang sudah mulai lagi, musiknya udah mulai, radionya udah mulai gitu. Jadi memang udah kayak gitu dia. Hantam meja Anda dan bisa berdiri dan argue dengan dia. Nah, itu bisa terjadi. Jadi, untuk menghindari konflik, kalau Anda memang tidak bisa menerima dia apa adanya, pindah tempat duduk gitu. Coba cari tempat yang lain yang bisa membuat Anda tenang. Kalau tidak, maka konflik akan terjadi. Cepat atau lambat. Gitu. Oke. Terima kasih, Pendeta. Oke, Oke. masih ada pertanyaan terakhir nih di kolom chat. Tapi saya berikan kesempatan sekali lagi kepada penanya langsung. Jika ada yang ingin bertanya secara langsung, dipersilahkan. Sebelum kita akan mengikuti pertanyaan terakhir di kolom chat. Jika tidak ada, kita baca pertanyaan terakhir di kolom chat. Efektifkah kalau mengatasi stres melalui obat-obatan? Ya, bagaimana? Apa efektif? Pertanyaannya, efektifkah kalau mengatasi stres melalui obat-obatan? Saya sarahkan jangan pernah ketagihan dengan obat-obat di saat stres. Anda cari coping ya. Apakah itu relaksasi atau aktif di gereja seperti yang saya katakan tadi kan banyak copingnya. Coba cari coping ya. Bercerita dengan orang yang dipercayai itu akan lebih bagus daripada Anda itu lari ke obat. Nah, obat itu hanya digunakan bagi mereka yang depresi sesuai dengan petunjuk dari psikiatrik, bukan psikolog. Psikolog tidak bisa kasih obat. Yang kasih obat itu adalah psikiatrik. Jadi psikiatrik itu akan memberikan obat, tetapi dalam tingkat depresi yang tertentu, tidak sembarang. Jangan sampai Anda sendiri menjadi seorang psikiatrik sehingga nantinya Anda itu kecanduan dengan obat dan artinya ya tanpa obat Anda tidak bisa hidup dan itu akan ke internal organ yang lain yang bisa membuat Anda sebenarnya ketergantungan kepada obat dan merusak internal organ yang lain gitu. Oke, jadi cobalah atur masalah stres Anda dengan hal yang alami. Oke, jangan lari ke obat. Cari hal yang alami. Tuhan memberikan kesempatan bagi manusia, kemampuan bagi manusia sebenarnya untuk mengatasi stresnya itu sendiri loh. Tuhan kasih kemampuan tiap-tiap orang. Karena Tuhan katakan, aku mengizinkan sesuatu itu terjadi kepadamu, tidak melebihi batas kemampuanmu untuk apa? Pikul.
Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Artinya Tuhan itu menyanggupkan manusia dengan kadar stres yang manusia itu akan pikul. Karena Tuhan sudah lihat pendeta David tuh 50 ton bisa dia pikul. Pendeta Reki ya enggak bisa, dia 30 ton sudah tepar-tepar. Enggak bolehlah 10 ton aja karena badannya kecil gitu. Ya pendeta Adi tuh badannya kekar. Bisa sampai 80 ton, coba kasih lagi gitu. Izinkan aja gitu, enggak apa-apa dia bisa kok gitu. Jadi Tuhan sudah lihat kan orang punya tingkat daya tampung gitu. Memang badannya ST20, tapi kalau dia punya stres, cara manage-nya bagus walaupun stresnya itu muatannya 1 kontainer gitu. Ya Tuhan lebih tahu lah gitu. Ingat aja bahwa Tuhan tidak pernah mengizinkan sesuatu terjadi melebihi batas kemampuan untuk kita pikul. Dan segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Atau mungkin seperti itu. Betul. Oke, baiklah, terima kasih. Sudah tidak ada lagi pertanyaan yang masuk di kolom chat. Dan kesempatan terakhir jika ada yang ingin bertanya secara langsung. Oke, jika sudah tidak ada, kita akan menutup webinar kita. Kami persilahkan Pendeta Reki untuk memberikan statement terakhir, closing statement. Kemudian ditutup langsung dengan doa. Oke. Baik, selamat malam untuk semua yang ada dalam webinar ini. Stres itu adalah sebuah hal yang alami. Setiap manusia itu memiliki masa stres tertentu. Kapan saja kita tidak bisa menghindari stres. Karena stres itu terjadi secara otomatis. Tetapi ingat, ketika kita mengalami stres, Tuhan akan memberikan kita kesanggupan jalan keluar untuk mengatasinya. Jangan pernah kita berpikir bahwa Tuhan meninggalkan kita, tetapi latihlah pikiran kita sepositif mungkin untuk melihat sesuatu yang negatif itu sebagai sebuah berkat bagi kita. Syukuri apa yang sudah terjadi, terima yang sudah pernah terjadi di masa lalu, dan biarkan hidup itu mengalir ke masa depan, karena hari ini adalah kesempatan, dan masa depan itu masih bisa kita tata. Masa lalu itu ada di belakang, tinggalkan itu, dan mari kita tata masa depan kita. Terima apa yang sudah terjadi, syukuri hidup itu apa adanya. Jangan sampai kita stres dengan kehidupan, karena hidup itu adalah berkat yang harus disyukuri. Oke? Kecil besarnya keuangan kita, kecil besarnya posisi pekerjaan kita, itu semua adalah berkat. Mari kita pikirkan bahwa itu adalah berkat. Dan Tuhan sangat mengasihi semua manusia. Stres itu sebenarnya tidak dikasih oleh Tuhan, tetapi stres itu dicari oleh manusia. Yang membuat stres itu bukan Tuhan, tetapi manusia yang membuat stres itu oleh karena dosa. Tetap dalam lindungan Tuhan dan tetap menyerahkan segala sesuatu ke dalam tangan Tuhan. Tuhan kiranya akan memberkati kita. Oke, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Allah Bapa yang di sorga, terima kasih banyak oleh karena segala berkat yang Engkau berikan bagi kami semua. Terima kasih oleh karena semua pengalaman dalam kehidupan yang luar biasa. Kami berdoa bagian kami semua hari ini sampai selama-lamanya, melindungi pikiran kami, melindungi jasmani rohani kami, jiwa kami, agar tetap utuh di dalam perlindungan tangan Tuhan. Bapa di sorga, kami ingin berdoa untuk semua mereka yang hadir pada malam hari ini, apapun masalah pergumulan hidup mereka, kami yakin percaya bahwa Tuhan tidak sekali-kali meninggalkan mereka, tapi Tuhan akan bersama dengan mereka memberikan kekuatan dan kesanggupan. Karena kami yakin dan percaya dalam Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Bapa di sorga, kami berdoa juga kiranya pada pertemuan-pertemuan berikut kami semua lebih dikuatkan dan diberkati lewat materi-materi yang akan diberikan. Terima kasih Bapa oleh karena segala kebaikan yang sudah Engkau curahkan dalam hidup kami. Terima kasih oleh karena segala kasih sayang-Mu. Kalau kami punya banyak dosa dalam bicara, pikiran, perbuatan, ampuni kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.